5 hari pasca terjadinya tragedi insiden di Kanjuruhan. Ada satu topik ya yang mungkin ini paling krusial dan terus dibahas oleh masyarakat, netizen, media dan lain sebagainya. Ini terkait penggunaan gas air mata ketika terjadinya insiden Kanjuruhan ya. Banyak foto, banyak video, nggak perlu kita bahas lagi sekarang ya. Itu menunjukkan memang terjadi penembakan gas air mata, nggak cuma di area Central Ban yang lintasan atletik, tapi juga ditembakkan ke tribun. Nah, itu masyarakat menyalahkan kan, ya karena literasi yang baik dan memadai gitu ya, banyak informasi, akhirnya netizen aja sampai tahu aturan FIFA bahwa ada FIFA Stadium Safety and Regulation di pasal 19 menyatakan bahwa penggunaan senjata api dan gas air mata tidak diperbolehkan untuk menghalau massa supporter dalam stadion gitu ya. Tapi kemudian muncul statement dari pihak Polda Jatim. Mereka mengatakan bahwa tindakan aparat menggunakan gas air mata sudah sesuai prosedur. Wah, itu makin ramai kan. Wah, nggak begitu, kata netizen ya. Di replay, di komen, di postingan itu makin ramai. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah pernyataan Polda Jatim mereka sesuai prosedur itu sudah benar gitu. Nah, ini kita harus menempatkan konteksnya teman-teman ya. Jadi nggak bisa langsung, oh udah salah ada kata FIFA begini. Kalau enggak pihak Polda Jatim yang ngomong, oh enggak kami ikut aturan. Nah, kita harus menempatkan konteksnya. Di mana terjadinya kejadian itu? Terjadinya itu adalah di area Central Ban ya, Central Ban, lalu lapang setelah pertandingan dan juga area tribun. Itu biasa disebut dalam ring 1 ya. Dalam konteks pengamanan sepak bola yang pakai sistem ring itu adalah ring 1. Nah, di ring 1 ini ada persinggungan antara dua sistem hukum, teman-teman ya. Yang pertama adalah sistem hukum komunitas. Di situ ada aturan yang berlaku. Yang jadi rujukan adalah aturan FIFA itu tentang dilarang menggunakan gas air mata ya. Itu aturan komunitas. Nah, ini bersinggungan dengan sistem hukum nasional, sistem hukum negara. Jadi selain peraturan perundang-undangan yang diatur dalam undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan ya, dari mulai konstitusi sampai perda, ada juga aturan-aturan internal yang diakui dan diacu. Salah satunya adalah peraturan Kapolri ya. Nah, itu menjadi dasar bagi pihak kepolisian untuk mereka menggunakan gas air mata. Nah, jadi ada dua persinggungan dan masing-masing mengacu sistem hukumnya masing-masing ya. Polisi mengacu ke peraturan Kapolri tentang SOP, mungkin prosedur boleh kalau ada massa begitu banyak digunakan gas air mata. Lalu komunitas sepak bola mengacu kepada aturan FIFA gitu. Nah, ini makanya kalau diperdebatkan lalu ngotot-ngototan, argumennya masing-masing nggak bisa ketemu ya, nggak akan pernah ketemu. Lalu apa yang harus dilakukan? Ya koordinasi harusnya ya, harusnya pihak Panpel, panitia lokalnya itu ngasih tahu gitu ke pihak kepolisian bahwa dalam pengamanan pertandingan ini begitu banyak hal-hal yang spesifik, hal-hal yang khas. Salah satu diantaranya adalah aturan-aturan ini yang berlaku di area stadion, terutama ring 1 gitu ya. Dan tidak boleh ya, menurut aturan FIFA tidak boleh menggunakan gas air mata. Lalu dijelaskan juga dampaknya, lalu pengalaman-pengalaman gitu ya di luar negeri hingga lahirnya aturan ini gitu. Karena aturan FIFA ini kan muncul setelah kejadian-kejadian ya di luar negeri yang menimbulkan korban jiwa di Afrika, lalu di Peru, di Ghana, lalu negara-negara yang euforia supporternya tinggi seperti Amerika Latin itu juga sering terjadi ya gas air mata. Sekitar tahun 90-an itu kalau kita lihat pertandingan Boca Junior sama River Plate di Argentina itu sering banget gitu, sering banget ya. Saya nggak tahu apakah ada korban jiwa atau apa, tapi kalau cedera pasti itu kayaknya kehimpit-himpit gitu ya. Nah, itu teman-teman ya. Jadi harus diobrolin tuh. Makanya kenapa saya pernah mengatakan bahwa untuk mengamankan pertandingan sepak bola ya, kita memerlukan suatu sistem yang khas yang di breakdown atau kolaborasi ya, gabungan dari dua sistem hukum.
yaitu sistem hukum nasional dan juga sistem hukum FIFA sepak bola ya, dari statuta dan juga aturan-aturan di tingkat domestik kayak statuta PSSI, lalu juga surat edaran dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini bisa dipakai, disosialisasikan ya, agar nanti paradigma pihak pengamanan beda. Mereka itu akan berbeda memperlakukan supporter sepak bola dengan massa pada umumnya. Kalau pendemo gitu ya di jalan raya, tembakin gas air mata, pada bubar lari ya, mencar kan, karena dihalau gitu. Nah, kalau di stadion nggak bisa, ruangannya tertutup, dipertimbangkan juga gas itu sulit keluar gitu kan, susah keluar karena ada atap biasanya stadion. Itu jadi pemahaman ya. Nah, sistem yang saya maksud ini mencakup SDM tentu saja ya, SDM-nya orang-orang yang khusus, yang dilatih secara khusus tadi. Mereka harus diberi secara psikologis ya, psikologis mereka harus bisa membedakan psikologi massa yang berantem, kan ada tuh tawuran antar supporter ya, sama kejadian kemarin itu namanya pitch invasion. Jadi supporter lawan mah nggak ada, tapi mereka pada ke tengah gitu ya. Nah, macam-macam motifnya. Itu beda cara menanganinya. Bentrok antar supporter sama pitch invasion kayak kemarin. Nah, itu beda gitu ya. Lalu juga dipahami tentang kalau supporter itu adalah kerumunan. Nah, ada teori kalau kerumunan itu nggak takut siapa-siapa ya. Jadi orang paling pengecut dalam keseharian kalau udah nonton bola dan mereka berkerumun itu nggak ada takut-takutnya, percaya sama saya. Mereka itu bahkan cenderung menjadikan ada musuh bersama. Musuh bersamanya itu kalau nggak supporter lawan ya petugas keamanan gitu. Nah, itu ya. Nah, terus menggunakan sumber dayanya itu hewan gitu ya, kayak anjing, lalu di area ring 2, ring 3 bisa dipakai kuda gitu. Karena memang supporter sepak bola itu lebih takut anjing daripada polisi. Kalau mereka berhadapan dengan polisi ya, mereka masih bisa berteriak, lempar-lempar gitu kan, wah segala macem gitu. Tapi kalau udah berhadapan dengan anjing ya, lari mereka. Ini pengalaman saya dan banyak kejadian juga ya. Tunggu. Sorry keputus tadi, ada Pak Bos dipanggil dulu. Nah, teman-teman, jadi itu ya, penggunaan tentang hewan, binatang itu untuk menangani supporter sepak bola itu harus ditingkatkan karena itu adalah salah satu solusi paling efektif. Nah, tentang kedaulatan negara dan juga kedaulatan komunitas ya, makin besar ringnya, maksudnya makin jauh dari area stadion, itu kedaulatan negara makin tinggi, makin besar. Nah, makanya kalau di area ring 3 tuh, yang hampir ke jalan itu bebas, mau pakai gas air mata, mau pakai tank, mau pakai apa lagi, rantis segala macam, itu bebas, terserah gitu ya. Itu kedaulatan komunitas sepak bola makin kecil, bahkan nyaris tidak ada. Nah, kedaulatan terbesar FIFA sepak bola itu ada di mana? Itu ada di lapang yang hijau ya, tempat main bolanya itu. Dan di saat pertandingan, ketika pertandingan berlangsung. Makanya di area lapang itu nggak boleh ada intervensi. Mau ibaratnya mau presiden sekalipun nggak boleh masuk dan lain sebagainya tanpa seizin wasit dan inspektur pertandingan gitu loh teman-teman ya. Jadi itu kenapa perdebatan ini nggak akan beres tentang yurisdiksi gas air mata, karena masing-masing pihak menggunakan acuannya masing-masing. Pihak kepolisian dengan logika taat sama hukum nasional dan komunitas sepak bola dengan acuan standar FIFA gitu. Oke teman-teman, gitu aja ya. Terima kasih. Assalamualaikum.